warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap guys, di video pada malam hari ini aku akan melanjutkan prediksi soal UMPTKIN lagi tahun 2024. Dan pada malam hari ini kita udah berada di part yang ke-23. Wow, banyak banget ya untuk soal UMPTKIN ini. Kenapa? Karena paling banyak juga request sama soal UMPTKIN. Apalagi buat kalian yang dapatnya sesi 1 tanggal 24 Juni teman-teman. Sisa kurang lebih 1 minggu lagi ya. Wow, makin deg-degan ini. Makanya banyak banget yang request soal UMPTKIN kalian nih, soal UMPTKIN. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton part 1 sampai 22 sebelumnya, silakan kalian nonton terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena di setiap video itu aku bahas soal yang berbeda-beda. Makanya kalian wajib banget untuk nonton semua videonya. Oke, dan khusus pada malam hari ini kita udah nomor 66. Jadi aku lanjut ya, semua dari part 1. Kita bahasnya soal penalaran matematika. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran yang sangat dicintai oleh kalian ya. Banyak yang request. Jadi langsung aja kita bahas. Nah, di soal pertama di video ini, aku bakal kasih kalian matriks. Diketahui matriks A yaitu 2, min 3, 1, 4. Dan matriks B yaitu 1, 8, 6, minus 5. Maka A pangkat 2 ditambah B sama dengan titik-titik. Oke, nah jadi di video pada malam hari ini kita belajar matriks. Nah, di sini ada matriks A dan B. Yang ditanyakan adalah berapa sih matriks A pangkat 2 ditambah dengan B sama dengan. Oke, yang ditanyakan A pangkat 2 ditambah dengan B. Nah, di sini teman-teman, silakan kalian simak karena di sini kita bakal melakukan perkalian matriks. Seperti yang aku bilang di peserta atau langganan ebook premium kemarin udah bimbel, itu kalau misalnya perkalian matriks itu dia membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi silakan kalian berkonsentrasi ya. Nah, untuk A pangkat 2 berarti itu A kali A ya. Jadi mari kita kali dulu. Sebelum kita mencari A pangkat 2 ditambah B, kita harus cari A pangkat 2 dulu ya. Di mana A pangkat 2 itu adalah A kali A. Maka kita harus mengalihkan dulu matriks A dengan matriks A itu sendiri ya. Matriks A 2 kali min 3, 1, 4. Kita kali dengan matriks A juga 2 kali min 3. Bukan 2 kali. 2 min 3, 1, 4. Oke, ini adalah matriks A ya. Nah, seperti yang aku bilang, silakan kalian simak karena untuk perkalian matriks itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Bukan susah ya, tapi kita harus konsentrasi lebih tinggi ya. Nah, di sini untuk perkalian matriks teman-teman, kalian perhatikan, itu dia rumusnya yaitu baris dikali dengan kolom. Nah, baris itu yang bagaimana kalian nih? Baris itu yang mendatar. Kolom itu bagaimana? Kolom itu yang menurun kayak gini. Oke, jadi seperti ini ya. Kita kali baris ini dulu, dikali dengan kolom ini. Oke, paham ya? Baris yang datar, kolom yang menurun. Oke, kita kali dulu. 2 dikali min 2, bukan min ya. 2 dikali 2 berapa? 4. 4. Kemudian min 3 dikali 1 berapa? Min 3. Oke, ditambah dengan min 3. Nah, ini matriks. Oke, ini matriks A pangkat 2 ya, atau A kali A. Nah, setelah itu kita kali lagi baris kali kolom ini juga. Sama ya. Oke, kita kali 1 dikali 2, 2. 4 dikali 1, 4. Oke, paham ya? Jadi silahkan kalian lihat yang mana dikali dengan yang mana. Aku kasih pensil yang berbeda supaya jelas. Selanjutnya, baris yang ini. Sorry, itu nggak jelas ya warnanya. Kita bedakan pakai warna apa ya? Ungu kali ya. Nah, supaya berwarna-warni nih, supaya jelas. Oke, selanjutnya baris kali kolom lagi. Jadi baris yang ini kita kali dengan kolom yang ini. Nah, 2 dikali dengan minus 3. Minus 6 ditambah minus 3 dikali 4. Berarti minus 12. Oke, selanjutnya baris ini dikali dengan kolom ini. 1 dikali min 3. Min 3 ditambah 4 dikali 4. 16. Oke, paham ya dari situ? Makanya kalian harus perhatikan. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, yang mana dikali dengan yang mana kalian ini, silakan kalian ulang videonya. Oke, insya Allah akan lebih jelas. Nah, selanjutnya kita langsung jumlah aja. 4 ditambah min 3 yaitu 1.
2 ditambah 4 yaitu 6. Min 6 ditambah dengan min 12 berarti min 18 ya, makin banyak nih minusnya. Min 3 ditambah 16 berarti positif 13. Nah, ini kita sudah dapat A pangkat 2-nya. Selanjutnya yang ditanyakan kita tambah dengan B, di mana B itu sudah diketahui di sini yaitu 1, 8, 6, dan min 5. Nah, kalau penjumlahan matriks itu gampang banget. Kalian tinggal tambah aja dengan sama-sama posisi. Misalnya nih, sebelah kiri yang di atas tambah aja 1 tambah 1, 2. Terus yang di atas sebelah kanan minus 18 ditambah dengan 8 berarti minus 10. Kemudian yang di bawah sebelah kiri 6 ditambah 6 12. Kemudian 13 dikurang dengan 5 yaitu positif 8. Oke, kita lihat dulu di option. Apakah ada di option 2 min 10? Ini salah, 2 min 10. Oke, 12 8. Oh, B jawabannya ya. Kita lihat C, bukan 2 min 10, 2 min 10, 2 min 10. Oke, salah ya. Jadi, jawaban yang paling benar untuk nomor 66 adalah bagian B. Oke, nah teman-teman, jadi penjelasannya seperti ini. Di sini kita menggunakan 2 rumus sekaligus, yaitu perkalian matriks dan penjumlahan matriks. Guys, siapa nih di sini yang masih bingung mau belajar mulai dari mana untuk mengikuti jalur UMPTKIN dan jalur mandiri? Nah, di sini kalian yang akan menyarankan untuk kalian mempelajari e-book premium terlebih dahulu. Dari banyaknya e-book premium ini yang sangat kalian disarankan untuk kalian pelajari. Kenapa? Karena cuma di e-book premium itu lengkap banget, udah ada soal dan pembahasannya. Dan kalau misalnya kalian order e-book premium, kalian juga bakal dapat soal UMPTKIN kode 1911 dan kode 1917. Bukan cuman itu, kalian juga bakal dapat pembahasan tryout 1, 2, 3, 4, dan 5 serta linknya kalian bebas akses kapan aja. Jadi buat kalian yang ketinggalan tryout dan mau melatih kemampuan kalian, boleh banget kerja tryout ini. Yang paling penting adalah buat kalian yang mau ikut UMPTKIN, di sini aku bakal kasih kalian file kosakata bahasa Arab. Kalian bisa lihat ini adalah penting banget kalian pelajari. Karena kalau di UMPTKIN itu bakal ada soal bahasa Arab guys. Jadi ini adalah kuncinya. Gimana nih? Apakah kalian masih ragu untuk order e-book premium sama kalian nih? Kalau misalnya masih ragu, kalian bisa lihat testi ini dulu. Ini adalah the real langganan e-book premium di tahun 2023. Kalian bisa baca aja sendiri. Alhamdulillah mereka pada lolos. Ada yang lulus di pilihan pertama, ada yang lulus di kampus yang mereka impikan udah dari lama. Jadi alhamdulillah banget ya kalau misalnya kalian order e-book premium dan pelajari e-booknya. Dan kabar spesialnya untuk tahun 2024, kalau misalnya kalian udah order e-book premium, itu kalian nih akan membimbing kalian belajar les privat melalui aplikasi Zoom. Nah, ini kita udah ada 800 langganan, kalian sudah bisa lihat sendiri. Di sini aku bimbing kalian ya melalui aplikasi Zoom. Dan kita akan mempelajari penalaran akademik, penalaran matematika, literasi membaca, dan terakhir adalah literasi ajaran Islam. Untuk bimbel lewat Zoom ini udah gratis ya, nggak perlu bayar lagi, tapi khusus yang sudah order e-book premium. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, langsung chat WhatsApp aku di atas ya. Oke guys, langsung aja ya kita next ke soal nomor 67. Nah, seperti siapa ya yang minta kemarin itu bahas yang soal cerita Kak, karena biasanya soal cerita itu soalnya belibet dan kita nggak tahu rumus apa sih yang harus kita pakai. Nah, oke, di sini aku mau terbiasakan kalian dengan soal cerita, siapa tahu nanti di UMPTKIN ada yang sama. Nah, kalian langsung bisa mengerjakannya. Oke, kita baca aja ya langsung soalnya. Dari beberapa orang siswa diketahui 31 diantaranya menyukai pelajaran IPA. Oke, kita tulis dulu 31 orang menyukai IPA. Jadi kalau matematika itu guys, kalian harus tahu dulu apa sih yang diketahui di soal dan apa aja yang ditanyakan. Oke, next. Dan 24 diantaranya menyukai pelajaran IPS. Oke, kita tulis 24 orang yang menyukai IPS. Terdapat 18 anak menyukai keduanya. 18 anak ya menyukai IPA dan IPS. Oke. Terus sedangkan 5 anak tidak menyukai pelajaran IPA dan IPS. Oke, 5 anak tidak menyukai ya. Aku pakai tanda tidak sama dengan aja. 5 anak tidak menyukai IPA dan IPS. Oke, udah lengkap yang diketahui.
Next, jika dipilih secara acak satu orang, oke, maka peluang terpilihnya siswa yang hanya menyukai pelajaran IPA aja. Oke, yang kita tanya adalah yang menyukai pelajaran IPA aja. Berapa sih peluangnya kalau diacak satu orang? Nah, jadi ini adalah materi peluang ya teman-teman. Aku mungkin belum bahas ya peluang di video sebelumnya, jadi silakan kalian simak sekarang. Nah, di sini kita akan mencari jumlah siswa ya. Misal nih, misalnya aku pakai X, jangan X deh, bosan ya pakai X sama Y. Aku pakai N. N ini kita inikan aja ya, dia sebagai jumlah siswanya. Oke, berarti N sama dengan jumlah siswa, berarti kita harus jumlahkan dulu semua siswanya. Yang pertama ada IPA yaitu 31 ditambah dengan IPS ada 24. Oke, IPA dan IPS udah ada. Kemudian di sini ada 18 IPA dan IPS. Berarti kita kurang 18. Nah, kenapa kalian ini dikurang? Karena 18 ini merupakan anak yang menyukai keduanya. Nah, sementara udah ada IPA dan IPS. Terus ada lagi nih gabungan yang menyukai IPA dan IPS. Berarti kita harus kurang. Oke, udah jelas ya kenapa dikurang. Terus ditambah dengan 5. Apa 5 itu kalian? Adalah orang yang tidak menyukai IPA dan IPS. Jadi di sini kita harus mencari dulu berapa sih jumlah siswa keseluruhan. Oke, jadi N sama dengan 31 ditambah 24, 55 kurang 18. Ditambah 5 berarti 24, berarti 42. Oke, berarti jumlah keseluruhan siswa itu ada 42. Nah, paham ya? Next, jadi peluang terpilihnya siswa yang hanya menyukai pelajaran IPA itu berapa? Oke, jadi PA ini adalah rumus dari peluang, bukan rumus singkatan dari peluang, yaitu apa tadi yang ditanyakan IPA ya. Nah, kita lihat berapa sih jumlah yang menyukai IPA tadi, yaitu 31. 31 kita kurang dengan yang tidak menyukai IPA berapa? 18. Oke, muncul pertanyaan, dari mana Kak dapat 31? Dari yang menyukai IPA. Kenapa IPA bukan IPS? Karena yang ditanyakan adalah IPA. Nah, terus 18 dari mana Kak? Dari yang tidak menyukai IPA. Oke, ada 18. Dibagi dengan jumlah siswanya 42. Oke, 31 dikurang 18 berapa nih? Kita catat dulu, 31 dikurang kurang 18. Di sini 1, kalau pinjam 1 di depan berarti 11, kurang 8 yaitu 3. Kemudian di sini tinggal 2. 2 kurang 1 2. Berarti 2 kurang 1 1. Berarti 13 ya. 13 per 42. Oke, kita lihat dulu di option apakah ada 31 per 42. A salah, B salah, 13, C juga salah, D 78 salah, E 13 per 42. Nah, ada nih jawabannya. Jadi yang paling benar adalah jawaban E. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget komen di bawah. Yap guys, itu dia video kita pada malam hari ini untuk UMPTKIN part yang ke-23. Next, untuk part 24 aku bahas soal apa lagi ya? Kalian boleh banget langsung komen aja di bawah. Cuman teman-teman, yang aku lihat komentarnya itu paling banyak bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi di sini aku mau mohon maaf ya, karena untuk bahasa Inggris aku juga sebenarnya kurang paham guys, apalagi bahasa Arab. Jadi kemungkinan gak ada ya teman-teman di video aku. Jadi kalian boleh request untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain ya, kecuali bahasa Inggris sama bahasa Arab, karena takutnya nanti aku bahas soal terus ada yang bertanya, aku juga nggak tahu. Bahasa Inggris aku cuma tahu yes sama no aja. Jadi silakan kalian request untuk pembelajaran yang lain ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe, share videonya banyak-banyak supaya aku tahu kalau kalian itu masih membutuhkan part yang ke-24, atau aku udah stop aja nih sampai sini karena ujian UMPTKIN juga bentar lagi ya. Oke, kalau misalnya ada yang bertanyakan, silakan boleh banget langsung komen aja di bawah atau WhatsApp chat aku di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.